pulang nih Mbak, ibu begini, ibu begini, kan saya pulang Mbak lagi. Jadi saya dapat, tapi kalau ini kamu kasih tahu, bagaimana dia tidak, dan memang sengaja itu, sengaja saya tidak bisa lihat ayat ini. Biasa aja. Saya menangis juga minta pupus saya tidak dikasih. Karena saya tidak berani ke Sulawesi. Jadi mereka kan juga weekend. Saya bilang kalau memang ini tidak pesawat bisa dialihkan ke Jogja, ya saya naik pesawat, tapi cuma intinya satu jam dimakamkan dulu. Saya bilang kan pesawat kan tidak lama aja, jam 12 malam dan tadi juga agak. Tunggu para sahabatku yang biasa bersamaku. Tunggu dengan penuh haru sahabatku yang biasa bersamaku. Ya, menunggu itu sesuatu yang indah bagi saya, karena yang ditunggu adalah keindahan itu sendiri, bukan yang lain. Ya, saya adalah orang yang sudah selesai dalam kehidupan ini, artinya segala peristiwa yang ada di dunia sudah tidak mempengaruhi ya secara langsung dengan kondisi diri saya. Saya adalah orang yang sudah selesai. Ya, begitulah ceritanya. Jadi saya ingin membagikan. Oh iya, saudara yang bergabung, yaitu siapa itu? Siapa itu? Pak Dabis, kemudian Mr. Samsul, Ahmad Jae, Pujiastuti. Terima kasih yang sudah bergabung. Apakah Anda penonton atau pemirsa lama atau baru, saya tidak tahu ya. Biasanya kalau pemirsa baru ya sudah tahu jamnya Mr. Tony untuk untuk mengadakan live ya. Inilah jamnya adalah jam 23 waktu Indonesia bagian tengah. Karena saya kebetulan tinggal di daerah Sulawesi Selatan. Nah, tepatnya di kota kecil namanya Barombong dekat Makassar. Ya. Nah, saya katakan perkenalkan dulu, nama saya Mr. Tony ya. Mr. Tony usia 70 tahun ya. Profesi sekarang sebagai seorang praktisi kesehatan 3 dimensi ya. Nah, istilahnya ini agak asing ya. Tapi walaupun tidak asing, saya kira para pemirsa saya adalah pemirsa yang cerdas. Yang artinya mengerti maksudnya itu. Ya. Oleh karena itu, ini adalah ide ya. Saya tidak menjual barang, tidak menjual makanan. Saya menjual ide, karena ide itu sangat penting ya. Setiap orang harus memiliki ide. Ya, ide itu ada semacam ide itu kan banyak ya. Tapi ide itu mulai gagasan ya. Setiap orang harus memiliki gagasan yang penting, yang pokok ya. Nah, gagasan itu banyak ya, tentang ekonomi, tentang hukum, tentang politik, tentang hidup, tentang agama, tentang hak asasi manusia, tentang persahabatan, semua banyak sekali. Jadi kita itu manusia memiliki banyak gagasan dalam hidup. Tapi ada yang paling penting ya, menurut Mr. Tony ya, penggagas teori ini adalah teori saya berdasarkan pada ide diri yang sehat ya. Diri yang sehat ya. Nah, kenapa saya mengatakan pakai diri yang sehat? Sebab semua orang ingin sehat ya. Seseorang ingin sehat, maka orang itu tidak ingin sakit, walaupun banyak orang sakit. Tapi sakit itu tidak pernah diharapkan oleh semua orang-orang yang sehat. Ya, makanya ini sehat ini digunakan ya, merupakan hal yang pokok, prasyarat bagi semua orang untuk melakukan pekerjaannya, melakukan tugasnya, ya, melakukan apalagi melakukan kewajibannya ya, termasuk ya mencari ilmu, mencari makan dan lain sebagainya ya. Oleh karena itu saya kira
semua orang bersepakat ya, baik itu orang Afrika, orang Amerika, orang Eropa, semua adalah memerlukan kesehatan. Bahkan itu ada suatu prasyarat ya, syarat yang lain ada prasyarat-syaratnya, syarat sebelum itu ada harus ada syaratnya, itulah kesehatan. Apakah Anda setuju? Apakah tidak? Pasti setuju. Saya sapa lagi ya. Saya selalu bilang saya tidak mengundang orang, saya hanya menyapa ya. Macam di sini saya sapa lagi ya, namanya Mariman ya, saya sapa ya. Kemudian sapa lagi user berapa itu lagi ya, tidak terlalu jelas ya. Ya maaf saya tidak mengundang ya. Jadi di situ ada tulisan undang, tapi saya tidak mengundang. Saya monolog. Nah, sampai di sini adalah kita harus sepakat. Nah, menurut Mr. Tony ya, ciri-ciri ya orang diri yang sehat itu ada ya. Nah, ciri yang pertama ya, orang yang sehat, ciri yang pertama ya adalah pemahaman yang holistik ya. Artinya pemahaman itu pemahaman yang menyeluruh, dari kata bahasa Inggris whole artinya seluruh, wholeness, keseluruhan. Jadi manusia itu ada, saya bisa duduk ini karena banyak syarat yang dipenuhi ya. Contoh, saya harus sehat, saya harus menggunakan lampu. Karena saya dingin tadi saya menggunakan kipas. Biasanya ada yang protes kipasnya berbunyi, makanya kipas saya matikan. Kita perlu lampu, perlu tempat dan sebagainya ya. Dan saya bisa hidup ini karena banyak dukungan orang ya. Misalnya saya bisa makan sayur karena ada penjual sayur, saya makan ikan karena ada penjual ikan. Itulah kita pemahaman secara menyeluruh. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia dalam ilmu sosiologi selalu hidup berkawan, bermasyarakat ya, termasuk bertetangga dan lain sebagainya, bernegara dan sebagainya. Nah, tadi saya bilang ciri yang pertama adalah pemahaman yang holistik. Ya, jadi kita manusia itu walaupun contoh ya, walaupun kita tidak senang dengan orang, misalnya contoh tidak senang dengan Israel, tidak senang dengan Amerika, tidak senang dengan para pemimpin Indonesia, tapi kita sudah menikmati hasil karya mereka. Bayangkan kalau sebuah negara tidak ada pemimpin, tidak ada menteri, tidak ada Dewan Perwakilan Rakyat, tidak ada tentara, tidak ada polisi, tidak ada pejabat-pejabat, tidak ada jalan dan sebagainya, maka kita akan banyak mengalami kesulitan. Nah, itulah makanya kita harus berpikir secara holistik ya. Dan banyak orang, menurut saya di Indonesia khususnya, banyak yang belum pikirannya secara holistik. Nah, itu pengetahuan itu penting ya. Karena semua peradaban maju itu karena adalah pengetahuan, karena orang memiliki kemampuan untuk berpikir menggunakan rasio ya. Nah, orang-orang barat, penemu-penemu misalnya penemu HP, Mr. Martin Cooper, penemu listrik adalah Faraday, sama penemu balon adalah Thomas Alva Edison, penemu Bluetooth siapa itu namanya, orang Belanda, kemudian penemu apa lagi, transistor dan sebagainya. Itu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh menggunakan rasio. Artinya rasio berarti otak kita dimanfaatkan dengan maksimal. Ya. Sementara kita orang Indonesia ya, menurut saya ya, adakah penemu Indonesia? Ya. Orang Indonesia kalau menurut saya hanya memakai ya, hanya memakai contoh demokrasi yang kita anut di Indonesia adalah berasal dari Yunani, dikembangkan di Eropa, yaitu semacam di Perancis, di Italia dan sebagainya ya. Nah, jadi kita itu memakai ya. Kemudian tentang hukum ya, KUHP Indonesia itu menurut pakar itu hanya ya modifikasi daripada KUHP di negeri Belanda. KUHP di negeri Belanda itu berasal dari Kodeks Hammurabi ya. Nah, itu makanya dulu Kekaisaran Romawi maju karena mereka memiliki hukum ya. Hukum sebenarnya sebuah peraturan, karena manusia tidak mungkin hidup tanpa aturan ya. Sejak zaman dulu kala manusia harus memiliki pengetahuan yang holistik ya. Pemahaman yang holistik ini sifatnya menyeluruh ya. Contoh ya, kalau dalam bidang teknologi
ya. Salah yang tidak jadi, Kalau cari sakit, ya. habis Merakit bom salah tidak jadi. Merakit pesawat tidak sesuai dengan aturan tidak jadi. Artinya ada hukum-hukum alam. Bagaimana misalnya mencampur besi dengan baja, menyampur baja dengan aluminium, bagaimana menyatukan besi-besi itu, harus ada alatnya. Itu kalau tidak, namanya dikatakan eksakta, ya. Eksak itu berarti pasti. Kalau rumusnya salah tidak jadi. Nah, tapi dalam politik ya tentu saja beda. Politik kan ngomong, ya, orang ngomong tentang fakta bisa dipinter, akhirnya terjadi kegaduhan seperti sekarang. Itu karena pemahaman orang di politik, di hukum, ya, di sosial itu kadang-kadang ya dikatakan hukumnya tidak pasti. Maka dikatakan ilmu saja, bukan pengetahuan, bukan teknologi, ya. Tidak ada teknologi politik, tidak ada, ya. Teknologi hukum tidak ada. Ya, semua negara di dunia memiliki hukum masing-masing, memiliki peraturan masing-masing, memiliki ideologi yang masing-masing. Itu tergantung daripada tafsir dari para pemimpinnya, ya. Misalnya negara Indonesia, ya. Dulu Indonesia waktu sebelum penjajahan Belanda itu kan hanya kerajaan-kerajaan kecil, ya. Macam kerajaan Mataram, kerajaan Kediri, Singosari, kerajaan Sriwijaya, ya, kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Tidore, kerajaan Buton, kerajaan di Makassar, kerajaan Goa, dan lain sebagainya, ya. Itu adalah bentuk-bentuk sebelum ada dikatakan demokrasi, ya. Itu yang dikatakan monarki, ya. Monarki itu artinya sistem kerajaan, entah itu raja besar atau raja kecil, namun adalah sistem monarki. Jadi kita itu pemakai, ya, bangsa pemakai. Kita Indonesia dijadikan pasar dunia. Bayangkan Indonesia, ya. Ini agak-agak melenceng, ya. Indonesia memiliki nikel, memiliki besi, segalanya, ya. Tapi kita tidak berhasil membuat mobil made in Indonesia, ya. Karena apa? Sudah dicengkeram oleh Honda, Toyota, Suzuki, Yamaha, Kawasaki, dan sebagainya. Kita tidak bisa bersaing dengan pemuda-pemuda besar, ya. Kita bangsa Indonesia itu hanyalah pemakai, ya, belum merupakan pencipta, ya. Neti Roti, ya, saya sapa supaya senang, Neti Roti. Kemudian saya sapa namanya, aduh enggak jelas ini, ya. Ada Lalambodo. Ya. Terima kasih yang bergabung, kita bisa hargai. Ya. Jadi pemahaman pertama itu holistik. Orang sehat itu pemahamannya holistik, artinya ilmiah, ya. Kalau orang di masyarakat kita, ya, kita kalau bukan ilmuwan, ya, pemikirannya biasanya kurang ilmiah, maka terjadi perdebatan namanya perdebatan kusir, ya. Bukan berdasarkan fakta, argumen, logika, tapi berdasarkan, ya, itu saja, niat saja, ya. Jadi kadang orang bilang ngawur, orang mengatakan debat kusir. Nah, satu, ya, itu dikatakan pemahaman holistik Indonesia, ya, menurut penilaian Mr. Tony, ya, yang belajar logika, belajar filsafat ilmu pengetahuan, belajar filsafat, belajar ontologi, ya, belajar fenomenologi agama, belajar sejarah, dan lain sebagainya, mengatakan bahwa banyak orang-orang Indonesia yang pemikirannya belum holistik, ya. Maka sering terjadi kegaduhan yang sebenarnya tidak perlu, tapi faktanya terjadi demikian, ya. Contoh kasusnya ijazahnya Pak Jokowi itu menjadi cukup gaduh, ya. Kenapa? Ya, kita enak disuguhi, kalau orang bertengkar kan kita senang mendengarkan, kita suka, ya, tontonan saja seperti film, ya. Tapi endingnya saja, ya. Jadi banyak para dikatakan pembuat onar itu adalah mereka menggunakan dalil-dalil yang tidak logis, tidak ada argumennya, ya. Andaikan ada argumen, nanti argumennya lemah, ya. Itu ciri yang pertama orang sehat, ya. Ciri yang kedua, ya, diri yang sehat menurut Mr. Tony adalah taat akan kebaikan, taat akan kehendak Sang Pencipta. Kenapa saya sebut Sang Pencipta? Karena
saya berbicara dengan semua orang, ya, baik orang Afrika, orang Eropa, mungkin ada yang masih percaya sama Tuhan, ada yang tidak percaya sama Tuhan, ada yang sudah sama sekali menolak Tuhan, ada, ya. Di dunia itu sekarang ateis sudah banyak sekali, ya. Di Indonesia mungkin ada sekian berapa persen ada orang yang sudah tidak percaya dengan adanya Tuhan. Kalau di Tiongkok, di Jepang, ya, di Selandia Baru, di Perancis, di Belanda, Amerika sudah banyak orang ateis. Maka Mr. Tony menggunakan kata Sang Pencipta. Jadi kita itu diciptakan, ya. Nah, ada orang yang tidak percaya pencipta, ya terserah, ya. Yang jelas kita itu makhluk yang tercipta, ya. Nah, kita taat kepada kehendak Sang Pencipta, yaitu kebaikan yang kudus. Kata baik itulah kata apa? Kata yang umum, kata yang universal, ya. Semua dalam bahasa Inggris dikatakan good, ya. Ya. Nah, dalam bahasa Latin dikatakan bonum, ya. Bonum itu baik, ya. Dalam bahasa apa namanya, mungkin dalam bahasa Arab toyib lah dan sebagainya. Dalam bahasa Jawa ya dikatakan apik, baik, ya. Nah, kebaikan itu masih bisa diperdebatkan, ya. Tapi baiknya orang yang sehat secara adalah baik yang universal. Apa itu universal? Berarti versi manapun juga itu bisa dikatakan baik. Orang kaya dikatakan baik, orang sehat dikatakan baik, ya. Orang yang pendidikan tinggi dikatakan baik, orang memiliki rumah yang bagus dikatakan baik, ya. Orang-orang para selebriti dikatakan baik, ya. Negara yang aman dikatakan baik, ya. Negara yang sejahtera dikatakan baik. Jadi baik itu istilah universal. Kalau baik untuk menurut saya, belum tentu baik menurut kamu, belum tentu baik untuk masyarakat. Itu makanya baiknya masih bersifat subjektif, bukan objektif. Saya sapa lagi, Boboy 336, saya sapa saja. Kemudian sapa lagi Sena Katril, ya, terima kasih, saya sapa, ya. Nah, jadi kata kebaikan harus kita terjemahkan dalam setiap hari, ya. Kalau kita mengatakan baik itu maksudnya baik seperti apa, ya. Negara Indonesia itu negara yang baik. Baik itu apa? Ya, mungkin budayanya memiliki nilai-nilai yang baik, ya. Nilai baik itu termasuk yang luhur, yang sopan, itu baik, ya. Yang ramah itu dikatakan, orang ramah dikatakan baik, orang sopan dikatakan baik, orang hormat dikatakan baik, ya. Orang yang murah hati dikatakan baik, orang yang bicara jujur dikatakan baik. Jadi baik itu istilah universal, ya, istilah universal. Nah, ingat, ya, bahwa kita menganggap dirinya baik, ya. Nah, ada yang mengatakan sok baik, ya. Sok baik belum tentu baik, ya. Mengatakan sok tahu belum tentu tahu. Dan di Indonesia banyak orang yang ada yang sok suci, ya, seakan-akan dia tidak punya dosa, sedangkan orang lain banyak dosanya, ya. Sok benar, orang lain dikatakan salah, dia sendiri yang benar, ya. Sok pintar, menganggap dirinya yang pintar, orang lain tidak pintar, yang dungu, bodoh, tolol, goblok dan sebagainya. Nah, itu ada. Itu tapi cuma sok berarti sebenarnya tidak sungguh-sungguh, hanya kelihatannya narasinya hebat, padahal isinya kalau kesimpulan sifatnya kesimpulan yang tidak valid, kesimpulan yang tidak sahih, kesimpulan yang distortif. Distortif artinya maknanya tidak 100%, ya. Nah, banyak para mahasiswa di Indonesia waktu saya menyaksikan kata-katanya itu, kata-katanya kesimpulan yang tidak sahih, tidak valid, yang sifatnya distortif, ya. Karena apa? Ya, namanya menyerang pemerintah, menyerang itu pasti kata-katanya biasanya dipelintir-pelintir, kata-katanya biasanya dibumbui dengan apa, agitasi, ya, seolah-olah hebat, seolah benar, dengan teriakan-teriakan dan sebagainya. Tapi secara rasio sebetulnya kesimpulan mereka tidak sahih, tidak valid, dan distortif. Nah, sehingga menimbulkan perdebatan. Nah, itu. Ya, itulah. Jadi apakah kita orang baik? Saya tidak mengatakan saya orang baik. Mungkin baik saya hanya 70 atau 80. Ya, yang 20 itu mungkin keburukan. Karena setiap orang juga memiliki keburukan. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Yang sempurna itu hanya
Sang Pencipta. Ada yang menyebut Tuhan, ada yang menyebut dewa, ada yang menyebut apapun ya. Oke. Jadi itulah ya. Jadi ciri diri yang sehat adalah apa tadi? Taat akan kebaikan yang universal, yaitu taat kepada kehendak Sang Pencipta. Jadi Sang Pencipta itu juga punya kehendak ya, bukan cuma kita ya. Itulah kehendaknya, sifatnya universal ya. Kehendak Tuhan menurut orang yakin adalah kehendak yang paling kudus ya, paling tidak bercelah, sementara kehendak kita sifatnya bercelah, selalu ada cacat ya. Nah, ciri yang ketiga ya, diri yang siap menurut Mr. Tony adalah apa? Hormat ya. Orang yang sehat, yang benar-benar sehat, mungkin tidak perlu 100%, 80% itu sudah lumayan. Ada syukur 90, 85, 81 itu kalau secara matematika harus demikian ya. Tidak bisa mengatakan sehat itu bukan 100%. Saya mungkin kesehatan saya Mr. Tony cuma 75%, tapi sudah lumayan, berarti termasuk kesehatannya sudah lumayan baik ya. Kalau kata istilah anak sekolah, kalau 5 itu kurangnya 1, kalau 4 kurangnya 2, kalau 3 kurang 3, kalau 5 kurang 1, kalau 6 baru sedang, 7 cukup, 8 baru baik. Ya itu kita harus tahu. Jadi kita ilmuwan itu menggunakan juga bahasa-bahasa matematika ya. Jangan cuma bahasa sekedar wah tidak waras. Tidak warasnya berapa persen. Ya ada mengatakan langsung, orang mengatakan oh tidak waras berapa persen. Ya menurut Mr. Tony, kalau kita memiliki kesehatan 75 ke atas, kalau dibikin apa namanya macam statistik itu sudah lumayan ya. Tapi kalau kesehatan cuma 60%, berarti yang 40% itu rentan terhadap penyakit ya. Iya. Jadi kesehatan Mr. Tony sekarang ya tidak pernah 100% ya. Saya kelihatan sehat, bisa jalan kaki, bisa beraktivitas, membawa beban, bisa tidur dengan nyenyak, tapi tetap ada contoh matanya sedikit misalnya kabur-kabur sedikit ya. Nah, kemudian yang kedua ada asam urat saya ya. Kalau telinga saya masih bagus, mata saya masih bagus, penciuman masih bagus, kemudian lidah saya masih merasakan asin, nah itu berarti masih bagus ya. Jadi kata yang ketiga tadi dikatakan adalah kata apa tadi? Kata hormat ya, hormat kepada kemanusiaan. Jadi Mr. Tony hanya mengatakan yang terlihat, karena manusia hanya terpaku kepada apa yang dilihat ya. Nah, kata hormat kepada kemanusiaan berarti menghargai ya, menghargai termasuk hormat, menghargai hak-hak asasi manusia misalnya, menghargai hak-hak milik manusia, menghargai keyakinan orang lain. Nah, itulah termasuk di situ adalah ciri-ciri orang sehat ya. Orang sehat selalu apa? Hormat kepada kemanusiaan. Tidak pandang orang kaya, orang miskin, orang sakit, semua adalah perlu dihormati. Bukan dihormati salahnya, dosanya, keyakinannya, tapi yang dihormati adalah pribadinya. Yaitu hormat berarti manusia memiliki nilai yang sama. Karena kita lahir di dunia itu kan dengan cara yang sama. Yaitu cara apa? Lahir lewat orang tua, lewat ibunda ya. Nah, begitu ceritanya ya. Ya, saya tahu Ibu Dina ini, saya tahu ini di Jakarta. Di Jakarta ya. Ibu Dina, terima kasih. Ibu Dina sudah ya ini asli Ambon, saya tahu ya. Kalau ada nama, saya tahu. Ya, oke begitu. Jadi kita hormat. Manusia juga memiliki kehormatan. Pemerkosaan adalah bentuk perampasan kehormatan. Yang dilakukan oknum tertentu itu adalah menyerang kehormatan orang ya. Ya. Jadi orang-orang yang betul-betul hormat kepada sesama manusia tidak mau menyakiti hati siapapun. Menyakiti itu banyak, mengambil barangnya itu juga termasuk menyakiti ya, apalagi merampas barangnya, menipu tidak baik seperti dilakukan oleh orang yang mengaku beragama namun melakukan penipuan-penipuan seperti First Travel di Jakarta, Abu Tur di Makassar. Nah, dia lagi travel lain yang menipu. Itu sebenarnya orangnya tidak sehat. Sehatnya mungkin cuma 60%, karena yang 40% adalah intrik-intrik ya, kebohongan-kebohongan. Itulah ciri orang yang tidak sehat ya. Orang sehat tidak mau berbohong ya, tidak mau berbohong, tidak mau berdusta. Menipu adalah perbuatan dusta ya.
korupsi perbuatan dusta, ya, memperkosa perbuatan-perbuatan yang amoral, tidak bermoral, ya. Makanya kata hormat itu menjadi kunci, ya, kunci kalau kita menjadi manusia yang baik, ya. Kata hormat kunci. Bila mana orang tidak menghormati orang lain, maka disi-disinya akan berbeda dengan disi-disi orang yang hormat. Orang yang hormat kebanyakan ramah, kebanyakan menjadi sopan, kemudian tidak mau melakukan bullying, ya. Sekarang istilahnya bullying, ya. Ada hukumnya pasal 371 KUHP itu orang tidak boleh membuli, itu ada ancaman pidananya. Termasuk pengrusakan rumah-rumah ibadat itu ada sebetulnya termasuk intoleransi, tidak hormat, ya. Tapi bagi mereka mungkin benar, tapi bagi yang lain bisa salah. Nah, tapi hukum sudah mengatakan benar dan salah itu sudah jelas diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana, ya. Setiap kesalahan ada ancaman pidananya, ya, entah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sampai hukuman 20 tahun, hukuman seumur dan hukuman mati. Ya, Suminto Usman, ya, saya sapa, ya. Ya itulah, ya. Jadi ciri tadi yang ketiga adalah kata hormat, ya. Jadi itu penting sekali, makanya agak panjang saya bahas mengenai kata hormat, ya. Kasus ijazah palsunya Jokowi, saya tidak punya bukti, saya tidak bisa mengatakan benar salahnya, saya hanya mengatakan kegaduhan ini karena apa? Ada rasa hormat. Ya, kalau orang sudah tidak memiliki rasa hormat, maka ada kebohongan, penipuan itu dilakukan tanpa merasa salah. Ya, itu kata hormat, ya. Nah, kemudian ciri yang tadi sudah jelas pemahaman, kemudian taat, kemudian kata hormat, kemudian yang keempat kata manfaat. Nah, orang-orang yang sehat akan melakukan suatu hal yang bermanfaat, bukan yang mudorot, ya, yang bukan yang sia-sia, ya. Manfaat itu banyak. Apakah manfaat hanya untuk diri saya? Berarti manfaat itu masih sangat terbatas, ya. Nah, kemudian ada manfaat untuk saya, bisa untuk istri saya, bisa untuk tetangga saya, untuk agama saya, untuk negara saya, bahkan untuk dunia. Contohnya adalah damai, ya. Kata damai itu adalah kata yang manfaat untuk semua orang, walaupun dunia itu ada tentu tidak damai. Syukur saya di Indonesia, kita di Indonesia ini lumayan damai. Ya, saya ada di Makassar sudah sekitar berapa tahun? 29 tahun, tapi aman-aman saja, ya. Itulah termasuk karena artinya kita merasa tinggal di tempat yang aman, ya. Akhirnya aman itu adalah manfaat, ya. Buat apa kita penghasilan tinggi kalau negara kita tidak aman, ya. Kita jalan-jalan terancam, seperti kasus maraknya kasus begal, ya, yang di Lampung, di Jakarta, ya, sampai ada yang main Kapolda, para begal tembak di tempat, ya. Saya setuju, ya, karena orang yang mengancam, ya, siapapun yang mengancam kehidupan eksistensi orang lain itu adalah sebetulnya musuh negara. Ini menurut saya. Tapi itu perlu dikaji, ya, karena tidak semua orang yang melawan negara itu musuh negara. Ada juga melawan karena benar, ya. Ada yang melawan karena benar, ya, tapi benarnya itu mungkin belum universal, ya. Contoh para oposan, ya, partai oposisi seperti PDI Perjuangan adalah partai oposisi. Jadi asas manfaat penting. Jadi orang-orang sehat itu sebelum berbicara sudah memikirkan, dipertimbangkan apakah ini bermanfaat atau tidak. Ya, seandainya ada manfaat untuk siapa? Apakah hanya untuk saya, untuk orang lain, untuk negara, atau hanya untuk golongan saja? Itu berarti manfaatnya masih terbatas. Makanya manfaat masih partisan, ya, belum universal, ya. Nah, ini perlu dipertanyakan, ya, perlu dibanding-bandingkan. Makanya manusia yang baik sesuai dengan tadi pemahaman holistik, kita harus melakukan uji. Benarkah ini bermanfaat? Yang bisa menguji siapa? Ya, kita sendiri. Kalau kita sudah siap tahu, oh ini tidak bermanfaat, ya jangan dilakukan. Ya, kalau tidak bermanfaat, ya tidak usah dilakukan. Makanya dikatakan, Mr. mengatakan diri yang sehat akan tahu, bisa mengontrol pikiran
perasaannya, bisa mengontrol nilai-nilai yang dia miliki. Apakah nilai-nilai yang saya ikuti itu benar atau tidak, bermanfaat atau tidak, mengandung hormat atau tidak, baik atau tidak, kan begitu ya. Apakah hormat atau tidak, ini hanya dimiliki orang-orang yang benar-benar siap. Paling tidak kesehatannya 80% secara spiritual ya. Kesehatan secara spiritual itu penting ya. Bisa saja kesehatan spiritual 80%, tapi raganya sakit-sakitan ada banyak ya. Ada orang yang sakit sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan mertua saya sakit selama 3 tahun, tapi spiritualnya masih sehat. Ya cuma hari-hari akhirnya mulai kurang sehat, karena sudah mulai kurang asupan air, kurang asupan makan, makanya bicaranya sudah lemah. Ya, jadi secara spiritual orang tetap sehat, tapi raganya bisa melemah dan melemah. Ya. Nah itu kata manfaat. Makanya kita sebagai manusia yang sehat, kalau memang ada manfaat ya kita lakukan, kalau tidak ya tidak usah, gitu ya. Tapi kita harus tahu, makanya tadi dikatakan kita harus tahu, harus memiliki pengetahuan supaya universal, dicek, dibandingkan. Seperti berita-berita di Indonesia ya, kadang-kadang saya juga kurang percaya. Kenapa kurang percaya? Karena berita-berita itu ya, kalau Indonesia media-media mainstream ya, artinya seperti Kompas, TV One, ya, iNews dan sebagainya, itu kadang-kadang masih salah, karena mereka mewakili siapa, ya. Ada yang cuma mewakili sebagian orang, tapi mengatasnamakan rakyat. Nah, itulah dikatakan kesimpulan yang distortif, kesimpulan yang tidak sahih, kesimpulan sekedar untuk bumbu-bumbu agitasi, ya, bumbu-bumbu untuk membakar massa. Nah, itu kita mengerti, karena saya juga belajar tentang agitasi, membakar membakar keinginan warga. Seperti kalau terjadi demo, selalu ada yang agitasi, ya, membakar semangat, ya, ada membakar nafsunya warga, sehingga terjadi kerusuhan-kerusuhan seperti yang terjadi pada waktu pemilu tahun 2014, 2019, 2024 ya ada, tapi beda. Ya. Ini ada lagi pemimpin-pemimpin yang menarasikan nanti bulan 7, bulan 6 akan terjadi chaos ya, terjadi kekacauan. Ya itu boleh saja, yang namanya politik ya. Kalau politik kita paham. Kalau orang politik bicara begitu maklum, ya. Nah, kalau orang politik bicara tentang begini begitu maklum saja. Tapi maksud saya kalau bicara tentang kebenaran, ya, ya dasarnya apa? Prediksi boleh, tapi kan harus ada, artinya kalau bahasa ilmu itu ada premisnya, ya. Apakah ada premis mayornya bagaimana, premis minornya bagaimana, terjadi kesimpulan, ya. Ya, manusia memang begitu, ya. Selalu manusia juga itu sering dihantui oleh ketakutan, ya. Nah, tapi ada juga manusia yang dihantui oleh, bukan dihantui tapi masih dihidupkan oleh harapan-harapan, ya. Di mana manusia masih ada harapan, berarti masih mau berjuang, ya. Orang-orang pesimis, orang-orang yang kurang harapan, ya cenderung melakukan hal-hal yang di luar nalar, ya. Ya, seperti kasusnya itu Tifa Resurya itu, kalau menurut saya ya jelas, ya. Kalau menurut secara spiritual ya mereka sudah tidak sehat. Itu Resurya Tifa itu kesehatannya cuma 50%, kesehatan spiritualnya. Ya, yang 50% itulah penyakit. Sudah rentan itu, ya. Karena gampang berbohong, gampang menipu, gampang berdusta, gampang menghina orang, ya. Itu bukti bahwa mereka sehatnya cuma 50%. Ini secara spiritual, ya. Bukan cerita fisiknya, bukan cerita jiwanya, ya. Spiritual. Karena dibedakan ada kesehatan. Makanya Mr. mengatakan 3 dimensi. Ada raga, jiwa, dan spiritual. Kalau orang spiritual berbohong aja tidak mau. Ya, karena ada efeknya berbohong, akan dipermalukan kalau punya malu. Karena banyak orang juga sudah katanya putus urat malunya, sehingga berbohong itu dianggap biasa. Dalam politik, bukan berbohong, namanya manipulasi. Ya, sebenarnya itu bohong, sebenarnya dusta, apalagi menurut agama. Ya, karena manusia itu banyak takut hanya orang lain,
semestinya manusia yang benar secara agama itu takut kepada diri sendiri. Kalau saya melakukan begini, apa risikonya? Ya, karena kalau sudah bohong, kalau dicecar pertanyaan, maka akan melakukan kebohongan lagi. Ya, kebohongan hanya bisa ditutup dengan kebohongan, dan akhirnya meletuslah. Ya, menurut saya apa? Meletusnya stres. Ya, saya tidak yakin orang yang suka berbohong itu hidupnya tenang. Saya tidak yakin, karena saya juga pernah berbohong. Ya, berbohong dengan istri, berbohong dengan orang, berbohong dengan pimpinan, saya pernah juga. Tidak tenang, ya, menurut saya. Entah kalau menurut Anda, apakah bohong itu membuat kita tenang? Kalau saya, kalau saya membuat semua tidak tenang. Iya, orang melakukan kejahatan tidak pernah tenang. Ini menurut pengalaman spiritual Mr. Tony, ya. Tapi kalau melakukan kebenaran, biasa orang menjadi lebih tenang. Tidur pun juga lebih nyenyak, makan juga lebih enak. Ini secara psikologis, secara ilmu jiwa. Ya, makanya para perampok, ya, para pencuri itu gampang tertangkap. Ya, kenapa gampang tertangkap? Karena memang polisi sudah memiliki ilmu. Ciri-ciri orang yang melakukan kejahatan biasanya tidak tenang. Kalau misalnya di ada stasiun, ada orang berambut cepak, ya, itu dia sudah mikir, jangan ini intel, jangan ini polisi, mau menangkap saya. Itu sudah kentara, ya. Raut mukanya, orang-orang berbaju itu raut mukanya sudah tidak tenang, menampakkan ketakutan, keraguan-raguan, ya. Itu karena tidak tenang, takut ditangkap, takut di sebagainya. Sedangkan orang-orang yang bicara benar, ya, orang yang tidak berbohong, tidak berdusta, tidak menipu, makanya hidupnya lebih tenang. Dimanapun dia ada, lebih tenang. Nah, ini secara ilmu jiwa. Ya, siapa lagi? Mark Lisalas, saya sapa saja, ya. Ya, terima kasih yang sudah bergabung ini malam. Ya, tadi cerita mengenai manfaat. Ya, nah sekarang ciri diri yang sehat. Ya. Yang kelima, ya, yaitu diri yang sehat melakukan segala sesuatu dengan semangat. Tapi jangan tertipu, semangat ya mana. Orang yang bicara berapi-api belum tentu itu pembicaraan yang benar. Belum tentu pembicaraan itu menghormati orang dan bermanfaat untuk orang lain. Hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri dan kelompoknya. Ya, itulah. Nah, jadi orang semangat, ya. Tapi jangan tertipu, orang yang bicara dengan semangat belum tentu itu isinya kebenaran, belum tentu isinya kebaikan, belum tentu pemikiran yang holistik. Ya. Semangat, ya. Rata-rata orang pemikir itu selalu bersemangat. Ya. Nah, orang-orang yang baik melakukan sesuatu dengan semangat. Ya. Karena dengan semangat ini melakukan sesuatu menjadi lebih ringan. Ya. Saya, walaupun misalnya saya sudah tua begini, saya disuruh istri saya ngangkat galon 20 kilo, walaupun kaki saya sakit, saya angkat saja. Ya, sakit kan biasa, saya angkat saja. Saya biasa ngangkat galon sampai berapa ratus langkah, sampai 200 langkah saya ngangkat galon. Ya, tapi saya happy saja, karena saya sejak dulu orangnya semangat, apalagi sekarang. Ya, apalagi saya umur 70 tahun, saya masih dikaruniai kesehatan, saya semangat. Saya melakukan makan juga dengan semangat, ngomong juga dengan semangat. Nah, itu ceritanya. Nah, kata semangat. Makanya kalau orang kita malas, itu berarti orang malas tidak baik. Ya, karena itu orang malas tidak baik. Ya, karena tidak semangat. Nah, itu memperlemah tubuh. Karena tubuh itu ya sebenarnya menetral. Mau diajak rajin mau, diajak malas mau, ya kan? Itulah tubuh kita. Ya, seperti pikiran kita. Pikiran kita, orang jahat juga memakai pikiran. Orang baik memerlukan pikiran, orang suci memerlukan pikiran. Karena pikiran itu hanya alat. Ya. Maka dikatakan akal sehat. Bagaimana akalnya sehat kalau dirinya pun tidak sehat? Yang bisa mengatakan akal sehat adalah dirinya sehat. Ya, seperti Rocky Gerung, ya. Rocky Gerung mengatakan akal salim, akal sehat, tapi dirinya sudah tidak sehat. Akalnya dianggap semua sehat, ungkapannya dianggap semua sehat, padahal banyak pikiran ini distortif, kadang menipu pendapat dia, padahal pendapatnya tokoh filsafat, dia mengatakan pendapatnya sendiri. Ada kebohongan, ya, mengatakan dungu, goblok, ya, padahal dia itu apa, profesinya apa, ya. Goblok kan berarti pribadi. Kalau kebijaksanaan yang tidak benar itu tidak bisa dikatakan goblok, ya, itu bukan tidak tepat, ya. Ada kebijaksanaan yang tidak tepat, tapi
orang-orang yang seperti Rocky Gerung, CS itu mengatakan goblok tolol, seperti siapa, Bahar Smith ya, seperti Rizik Syihab. Nah, itu mengatakan goblok tolol. Seberapa kebenaran itu? Itu namanya kesimpulan yang distortif ya. Kadang-kadang mengatakan tidak masuk akal, sekedar saja memuaskan nafsunya sendiri. Itu biasa ada. Ya kalau saya tahulah ya. Nah itu. Jadi kata semangat ini penting, tapi jangan ketipu. Kalau saya sudah agak susah ketipu ya. Saya selalu kalau ketemu orang saya cuma bertanya ya. Ya saya suka bertanya. Akhirnya mereka tidak bisa jawab. Sudahlah. Saya jarang menggunakan menghakimi orang. Saya hanya bertanya. Nah, itu saja teori saya. Ya itu. Saya sapa lagi, siapa namanya? Ungu. Saya sapa ya. Ya. Kemudian siapa? Sri Sundari. Ya. Sri Sundari itu kelihatan Jawa ya. Nah, oke demikian. Jadi kata apa tadi? Kata semangat ya. Jadi kalau orang hidupnya kurang semangat, wajahnya pun akan kentara. Wajah yang kuyu berarti kurang semangat. Makanya sering saya katakan kepada anak-anak saya, masih ada satu anak ya, saya punya anak angkat 1, saya katakan janganlah kita begadang, besok wajahnya akan kuyu, kurang semangat ya. Dan saya melihat orang itu dari semangatnya, cara jalannya, cara ngomongnya, itu kentara bahwa orang itu bersemangat atau tidak. Oke, kemudian ciri yang keenam, diri yang sehat. Ciri yang keenam ya. Nah, ciri yang keenam, diri yang sehat adalah berproses menjadi pribadi yang memikat, mempesona. Coba lihat ya, seorang pendakwah yang penuh hormat, sopan, nah itu ya, dia akan berproses. Kata-katanya enak didengar ya, intonasinya baik ya, rendah hati ya. Nah, itu enak. Jadi dia berproses menjadi pribadi yang memikat, mempesona. Akhirnya menjadi karismatik seperti dulu waktu SBY ya. Menjadi presiden sampai ingat sekali. Itu SBY dikenal sebagai orang yang smart ya. Bicaranya runtut, bagus, tenang ya, ilmiah ya. Nah, itu. Jadi orang-orang diperlukan dalam pemimpin kita harus orang-orang yang memang memiliki karisma ya, orang-orang cerdas, orang yang pikirannya holistik, orang yang tahu kebaikan, maka cenderung kata-katanya enak didengar. Sudah kata-katanya masuk akal, kata-katanya adalah ilmiah, kemudian penuh hormat ya, penuh rasa sayang. Kata-kata itu adalah enak didengar ya. Jadi pilihan katanya, diksi-diksinya itu adalah enak didengar. Nah, akhirnya masuk ke dalam hati nurani orang-orang yang benar, orang baik, maka dirasakan oh itu bagus ceramahnya ya. Jadi kalau kita melihat ceramah orang, saya seandainya mendengar ceramah, saya bisa mengetahui dari diksi-diksi pilihan katanya ini dipakai. Apakah ini orang sombong, apakah ini orang rendah hati, apakah ini orang cerdas, atau orang pengkhianat, atau orang-orang yang suka merendahkan orang, akan kentara daripada diksi-diksinya ya. Jadi ini semua orang sebenarnya ingin menjadi pribadi yang mempesona ya. Nah, kalau di dunia dunia nyata ya, orang-orang yang cantik ya kebanyakan ya itu adalah smart, karena itu karunia dari Tuhan ya. Itu belum bicara sudah smart. Tapi ada orang cantik tapi bicaranya ngawur, bicaranya tidak ilmiah, bicaranya menghina, kan menjadi tidak menarik ya. Nah, kita di TikTok, di Facebook kita lihat saja. Kalau kita nilai ya, kalau kita tahu maka kita akan tahu persis ini orang baik atau tidak, orang ilmuwan, ilmiah atau tidak, apakah ini orang tahu kebaikan atau tidak, apakah ini orang hormat sama orang atau tidak, apakah ini bermanfaat atau tidak ya, apakah orang ini kalau hanya semangat bisa orang tertipu. Nah, jadi berproses menjadi pribadi yang memikat. Makanya kalau orang pribadi memikat, contohnya Soekarno ya. Soekarno itu orang memiliki penuh karisma, Soekarno ya. Maka dalam proses kemerdekaan itu Soekarno ya menjadi anggota BPUPKI, PPKI dan sebagainya,
itu Soekarno selalu terpilih menjadi pemimpin karena ya dia tahu sendiri Soekarno menguasai 8 bahasa, ya bahasa asing dia kuasai. Kemudian memang pribadinya menarik, memikat, dia memiliki karisma yang luar biasa. Ya itu Soekarno. Ya, semua presiden Indonesia adalah sebenarnya orang yang memiliki karisma. Ya, saya yakin seorang pemimpin pada dasarnya adalah orang yang memiliki karisma. Ya, kadang-kadang karisma itu dirusak oleh apa? Pemikiran yang tidak holistik. Ya, ada pemikiran-pemikiran yang tidak ilmiah. Nah, itu akan merusak. Apalagi orang yang tidak rendah hati akhirnya membela apa yang dikatakan walaupun salah. Sebenarnya orang rendah hati harus memang salah, mengakui salah, kurang mengakui kurang. Nah, tapi ada tipe pemimpin yang tidak begitu. Nah, kalau salah dia tidak akui salah, kalau kurang tidak akui kurang. Pembicaraan tidak ilmiah, ya. Ya, seperti itu ya, Anies Baswedan. Itu menurut saya ya bolehlah pintar, tapi kadang-kadang aneh pemikirannya. Menurut saya ya, menurut pengikutnya ya hebat. Kalau menurut saya ya hebat juga, tapi masih ada kurangnya, masih ada celahnya, masih ada kurangnya. Kadang-kadang itu dimanfaatkan para penyerangnya untuk mendegradasi pribadinya, ya namanya dalam bahasa kita kalau kita berdebat tuh ad hominem, menyerang orangnya. Ya, misalnya di TikTok Ivan Hart atau Wong Sinting atau sebagainya itu kelihatan sekali. Mereka dibuat parodi-parodi lucu, ya, merendahkan para pemimpin yang narasinya adalah mau menyerang pemerintah, ya, macam Amin Rais, macam Refky Harun, macam Said Didu, ya, macam sebelah lagi Rizik Syihab, kemudian macam Bahar Smith, ya, pokoknya orang-orang yang dianggap ya nyeleneh, ya, bahasa Jawa itu nyeleneh, ya, kelihatan berani padahal belum tentu, ya, seperti sore-sore dengan Tifa, ya, gara-gara dia mau ditahan dia pura-pura sakit, begitu ditunda dia sehat, ya, itu kan namanya pura-pura. Seperti Setia Novanto, ya, mau ditangkap, mau ditahan, ya pura-pura, ya, mobilnya nabrak yang listrik, ya, sehingga di digitalnya itu ada benjolan seperti bakpao. Ya, ini memang itu adalah dihukum dibolehkan, ya, dibolehkan, ya, sakit. Nah, tapi kalau saya jadi dokter tidak percaya. Kalau memang sakit sudah, jadi periksa dikasih rumah sakit sampai dia sembuh. Kalau dia milihnya 1 bulan sakit biar saja, kan dia sudah rasakan itu adalah sebuah siksaan batin, ya. Menipu itu siksaan batin. Apakah tipuan itu berhasil? Belum tentu, tergantung siapa yang dihadapi. Polisi kan tidak bodoh, dokter kan tidak bodoh, ya. Tapi ada dokter yang dibayar supaya saya sakit maka dibayar dokternya. Artinya ada pernah dokter dulu suruh berbohong, ada dokter yang diajak berbohong mau dibayar mau, ya. Nah, untuk menyelamatkan itu dulu kasusnya Setia Novanto, kasusnya EKTP, ya. Nah, kemudian ciri tadi menjadi pribadi yang memikat dan mempesona. Ciri yang ke-7 menurut Mr. Tony adalah diri yang siap pasti bahagia. Maka saya mengatakan dunia dan akhirat. Kenapa saya mengatakan akhirat? Karena kebahagiaan itu durasinya lama. Itu makanya menjadi abadi. Walaupun manusia sudah mati, raganya mati, tapi sukacita itu sifatnya abadi. Itulah saya katakan bahagia dunia dan akhirat. Dan itu pasti, ya. Maka orang-orang yang biasanya hidupnya benar, hidupnya baik, ya, itu dia bahagia, happy, ya. Seperti Mr. Tony itu, ya, kata orang ya wajahnya lain. Nah, katanya wajahnya lain. Pernah saya ketemu orang mengatakan Mr. Tony itu wajahnya lain, tidak seperti saudara-saudaranya. Entah lihat saya seperti apa. Ada yang mengatakan kalau Mr. Tony nanti mau meninggal dunia katanya tersenyum. Ada yang mengatakan Mr. Tony itu katanya seorang pendoa yang ulung, katanya, kata orang, ya. Saya juga saya terima kasih atas apa yang diucapkan orang lain, ya. Ada yang mengatakan Mr. Tony awet muda, ya, terima kasih, ya. Oke. Jadi saya ulangi lagi, kalau Anda diri benar-benar sehat, maka ciri yang pertama pemahamannya ilmiah holistik, ya. Dia selalu menggunakan kata-kata yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah,
Ya, yang kedua adalah diri yang sehat selalu taat akan kehendak Sang Pencipta, yaitu kebaikan yang kudus. Ciri yang ketiga, diri yang sehat selalu hormat kepada kemanusiaan yang beradab. Ciri yang keempat, ya, diri yang sehat melakukan segala sesuatu yang bermanfaat. Kemudian yang kelima, diri yang sehat melakukan segala sesuatu dengan semangat yang berapi-api. Ya, nah, kemudian ciri yang keenam, pribadi diri yang sehat, ya, berproses menjadi apa? Menjadi pribadi yang memikat, mempesona. Ya, itu biasanya para pemimpin, ya, seperti ini Deddy Mulyadi, ya, Gubernur Jawa Barat. Kemudian tuh Gubernur siapa tuh Maluku Utara, sudah cantik, pintar, kaya. Nah, itu sudah mulai disanding-sandingkan, ya. Nah, termasuk Anies Baswedan kan masuk pribadinya kelihatan memesona, kelihatan, tapi eksekusi waktu jadi Gubernur Jawa Barat sangat diragukan. Ya, Ganjar Pranowo sebenarnya ya orang smart, ya, kalau secara face, tapi pemikirannya untuk level presiden, ya, nah itu masih diragukan. Ya, nah, itulah ciri yang ke-7 adalah bahagia. Orang hidup yang dicari cuma satu. Kalau bahasa Inggrisnya adalah apa namanya? Spiritual enjoyment atau spiritual pleasure. Artinya kenikmatan spiritual, kenikmatan aku merasakan bahagia, akulah yang bahagia. Ya, macam saya yang mengatakan aku ini tidak bisa mati. Kenapa tidak masih? Ah, kan roh kan tidak bisa mati. Kalau tubuhku bisa mati, besok saja tubuhku bisa mati. Misalnya saya tertembak atau saya melakukan kecelakaan, saya bisa mati. Tapi roh saya tetap tidak bisa mati. Karena roh dari Tuhan maka akan kembali kepada Tuhan. Jiwa itu ada dalam diri manusia, maka jiwa itu bisa tertinggal di dunia. Ya, ini ilmu spiritual. Ya, makanya Pastor Tony mengatakan, kalau Anda ingin raga Anda sehat, ingin jiwa Anda sehat, sehatkanlah dulu rohani Anda, spiritual Anda, sehatkan dulu. Ya, maka ciri tadi diri sehat tadi sudah saya katakan ada 7 indikator. Kalau kita sudah memiliki 7 indikator itu, ya puji Tuhan, alhamdulillah, Anda termasuk diri yang sehat. Tidak perlu 100%, 75% sudah lumayan, 80% lumayan. Ya, orang-orang yang suka menghina sesamanya, kita lihat sendiri di Facebook, baik di TikTok, di Instagram dan sebagainya. Ya, kalau suka, ya, tidak menghormati orang, kata-kata bermanfaat, itu dikatakan mungkin, ya, mungkin kesehatan spiritualnya cuma 60%. Yang 40% itu rentan, ya, rentan untuk memanipulasi. Nah, saya itu saja dari Mas Tony, karena sudah ada kurang lebih 50 menit, ya, sudah syukur. Terima kasih. Semoga yang menonton Mas Tony sebagai bahan refleksi kalau kita mau tidur. Makanya Pastor Tony itu live streaming pada jam 23 sebagai bahan renungan, ya. Kalau ada kata-kata Pastor Tony yang bisa direnungkan, pertanyaannya adalah apakah saya benar-benar sehat secara rohani spiritual? Seandainya sehat, nilainya berapa? Apakah nilainya 60, 50, 70, 80, 90? Yang 100 tidak ada. Itu saja. Jadi semoga para pemirsa yang sudah mengikuti live stream saya menjadi orang-orang yang benar sehat, ya, orang-orang yang benar-benar bahagia lahir dan batin. Saya itu saja, Mas Tony. Kalau ada kurangnya minta maaf, kalau ada lebih syukur. Nanti jam 2 saya juga akan live stream lagi, yaitu tentang mempertajam indera rohani. Sekian, terima kasih. Kalau ada salahnya saya minta maaf. Sampai ketemu di waktu dan kesempatan yang sama.